fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Nggak ada. Kalau bukan karena karunia Allah, rahmatnya, nggak ada yang baik di antara kalian semua. Nggak ada. Semua karena fadlullah. Kalau ada orang yang mungkin wajahnya jelek, kalau bukan karena fadlullah, antum akan lebih jelek dari itu. Bener ya. Ada yang miskin, susah nih. Kalau bukan karena karunia Allah, antum sudah lebih parah dari itu. Ada yang lebih parah dari antum. Lihat ke sana. Semua itu karena karunia Allah Azza wa Jalla. Maka kita perlu yakin Allah itu Arhamar Rahimin, Ahkamul Hakimin. Itu Tuhan kita. Belajar dari Nabi Ayyub alaihissalam, yang ditimpa musibah, dikasih penyakit yang menjijikan, ya, yang membuat beliau ditinggalkan oleh masyarakat, ya. Kemudian beliau pernah kaya raya, jemaah. Kemudian hidup miskin, susah hidup beliau. Untuk makan pun susah. Anak-anaknya, keluarganya meninggal semua, jemaah. Berapa tahun? 18 tahun. Ada riwayat 13 tahun, ada yang mengatakan 18 tahun. Setelah 18 tahun, apa doanya Nabi Ayyub? Siapa yang hafal doanya Nabi Ayyub? Nah, anak kasih hadiah. Fadal. Masya Allah, kasih hadiahnya. Barakallahu fiik. Wa Ayyub idh nada rabbahu. Dan Ayyub, kata Allah, ketika dia menyeru Tuhannya. Belajar nih adab sama Nabi Ayyub. Bagaimana ketika berdoa, ketika menyeru Allah Azza wa Jal, anni massaniyaddur, ya Allah, aku nih, ya Allah, terkena penyakit, ya Allah, aku terkena bencana, aku terkena musibah. Dia tidak mengatakan, ya Allah, engkau menguji aku dengan bencana ini. Enggak. Dia mengatakan, ya Allah, aku terkena bencana, ya Allah. Anni massaniyaddur wa anta arhamur rahimin. Dan engkau, ya Allah, yang maha pengasih di antara yang mengasih. Bayangkan, 18 tahun dikasih ujian itu, nama Allah itu melekat di hatinya, nggak pernah lewat. Bahwasanya Allah itu Arhamur Rahimin. Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim, dan dia Arhamur Rahimin. Terus kita kadang-kadang kalau sudah kena musibah, jemaah, tahun pertama ya masih kuat, lama-kelamaan mulai futur kita. Sebagian yang awalnya di soft pertama, kemudian dia terkena musibah, dia masih bertahan di soft pertama. Tapi kemudian dia melihat kenapa musibahnya belum diangkat, kesulitannya belum berubah menjadi kemudahan. Mulai datang syaitan membisikkan keputusasaan dia kepada rahmatnya Allah Azza wa Jalla. Kadang-kala muncul, ya Allah, aku ini selalu sholat di sholat pertama, kok dikasih musibah ini, ya Allah. Fulan yang gak pernah sholat ke masjid, engkau kasih rizki. Iya, apa anak harus jadi seperti fulan? Ini orang digodain setan karena dia nggak kenal sama Allah Azza wa Jalla. Tuh Nabi Ayyub doanya kayak gitu. Bagaimana dengan Nabi Yunus yang bertahun-tahun berdakwah mengajak kaumnya kepada Allah? Bagaimana peran dia mengajak manusia, perjuangan beliau, sabarnya beliau. Kemudian beliau meninggalkan kaumnya tanpa izin Allah, dimakan oleh ikan paus itu. Apa doa beliau? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Tiada yang berhak disembah kecuali Engkau, ya Allah. Maha suci Engkau, ya Allah. Beliau benar-benar menyucikan Allah dari segala kekurangan. Karena ada manusia yang menisbatkan seakan-akan Tuhannya memzalimi dia. Nabi Yunus mengatakan, subhanak, maha suci Engkau, ya Allah, inni kuntu minadh zalimin. Aku yang zalim, ya Allah. Aku yang termasuk orang-orang yang zalim. Ahibati fillah,
masa depan itu misteri yang kita nggak tahu.